Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel Asiknya Berbagi, channel yang selalu memberikan informasi, tutorial, dan motivasi. Oke ya, untuk video kali ini kita akan membahas sebuah software yang nanti akan kita gunakan untuk media kita melakukan editing video YouTube kita. Tentunya nggak asik ketika kita mengupload video ke YouTube, kemudian videonya biasa saja. Yang pasti video itu harus ada sentuhannya ya, sedikit berbeda. Nah, di sini kita nanti akan menggunakan software yang ringan ya, yang tidak terlalu berat, tapi hasilnya pun juga memuaskan. Gimana Sobat Bagi, sudah penasaran? Jika penasaran, ikuti terus video ini, jangan pernah di-skip. Oke ya, jika video ini nanti bermanfaat, silahkan like, subscribe, kemudian komen, dan jangan lupa di-share juga. Oke, kita ikuti videonya. Oke ya, kita mulai videonya. Nah, di sini software yang kita gunakan untuk melakukan editing video YouTube, kita menggunakan software yang namanya Filmora ya, Wondershare Filmora. Jadi di sini kita menggunakan software yang ringan, yang tidak membutuhkan spesifikasi hardware yang tinggi. Kenapa di sini kok kita membutuhkan yang ringan? Ya, karena ketika kita nanti produksi video untuk konten-konten kita di YouTube, maka yang pasti kita membutuhkan kecepatan ya. Jadi bagaimana caranya kita bisa produksi dengan cepat, kemudian software yang kita gunakan juga ringan dan tidak membutuhkan spek hardware yang tinggi. Nah, salah satu yang menjadi favorit untuk editor video salah satunya adalah Filmora. Meskipun Sobat Berbagi nanti mungkin bisa menggunakan software yang lain, misalkan seperti Premiere dan seterusnya. Ya, tapi di sini khusus untuk pertemuan kali ini saya akan membahas kita bagaimana menggunakan software alternatif yaitu menggunakan Filmora. Dan di video kali ini yang kita bahas adalah berkenalan dengan Filmora ya. Jadi nanti apa saja yang ada di dalam Filmora, kemudian apa saja yang bisa kita kerjakan dan sebagainya, fasilitas apa yang ditawarkan dan seterusnya. Jika Sobat Berbagi pengen lebih tahu lebih detail tentang Filmora, silahkan masuk ke alamat situsnya. Ya, di sini silahkan masuk ke alamat situsnya yaitu filmora.wondershare.co.id. Ya, silahkan nanti dilihat fiturnya apa saja, kemudian fasilitasnya apa saja, dan jangan khawatir di sini disediakan juga untuk download. Meskipun di sini ada nanti batasan-batasan ketika kita download ya. Kenapa? Karena di sini untuk yang free maka di sini nanti ada beberapa batasan ya. Tapi cukup bagi kita untuk belajar ya, untuk mencoba. Jadi di sini Wondershare Filmora memberikan fasilitas ya, kita bisa mencoba gratis ya. Lebih dari cukup kalau nanti kita pengen untuk belajar. Tentunya kalau nanti Sobat Berbagi pengen lebih lanjut menggunakan Filmora, silahkan menggunakan versi yang Pro. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, nanti silahkan masuk dulu ke webnya, silahkan nanti dibaca, silahkan nanti dipelajari kira-kira apa saja yang bisa Sobat Berbagi nanti bisa dapatkan dari situ. Oke ya, kita sudah mengenal Filmora, fasilitas apa yang ada di Filmora dan sebagainya, nanti bisa dilihat di webnya ya. Nah, sekarang pastikan Sobat Berbagi sudah menginstal Filmora di laptop atau di komputer Sobat Berbagi masing-masing ya. Kemudian jangan khawatir kalau misalkan menggunakan HP atau handphone, maka di sini Sobat Berbagi bisa menggunakan Filmora Go ya. Jadi silakan install dari App Store ya. Nah, di sana ada fasilitas ya bagi kita aplikasi yang bisa kita gunakan yang namanya adalah Filmora Go. Oke ya, nah pastikan Filmora sudah terinstall. Nah, sekarang kita buka ya di sini. Nah, kebetulan yang saya gunakan di sini adalah Filmora X ya, Filmora 10. Maka di sini nanti kita lihat. Nah, ini dia masih loading. Nah, ini Filmoranya masih loading. Ya, kita tunggu. Nah, ya kita tunggu. Ya, tentunya di sini spek laptop atau spek komputer sangat mendukung sekali ya. Jadi pastikan laptop atau komputer Sobat Berbagi disesuaikan ya ke hardware-nya ya. Jadi kalau bisa memori ya minimal 4 GB ya. Kemudian maksimal juga resolusi layarnya juga yang sesuai untuk video. Nah, ini sudah masuk Wondershare Filmora. Kemudian di sini ada
beberapa pilihan ketika kita ingin membuat sebuah project. Di sini ada pilihan apakah project kita di sini widescreen, kemudian project kita di sini untuk Instagram. Nah, ini ya, apakah potret, apakah standar, apakah sinema. Nah, ini adalah pilihan-pilihan yang bisa kita sesuaikan. Kita pengen project kita nanti aspek rasionya seperti apa. Jadi pertama kali kita harus menentukan. Oke. Nah, khusus contoh kali ini karena kita masih belajar mengenal Filmora, saya pilih yang pertama ya. Ini saya tidak merubah. Nah, kemudian di sini kita bisa memilih new project. Kalau kita sama sekali belum pernah membuat project di Wondershare Filmora, maka nanti di sini akan muncul new project ya. Kita pilih new project. Kalau misalkan Sobat Berbagi pernah membuat project, kemudian sekarang pengen ngedit ya, pengen menambahkan video lagi misalkan seperti itu, nah silahkan pilih open project. Nah, kemudian di sini ada project library. Ini adalah beberapa project yang pernah kita buat sebelumnya. Nah, apakah kita mau membuka atau kita mau membuat baru, itu adalah Sobat Berbagi bisa memilih. Oke ya. Nah, sekarang karena ini kita belajar mengenal Filmora, kita pilih new project. Kita tunggu seperti ini. Nah, ini adalah tampilan dari Wondershare Filmora pertama kali. Nah, kita mulai dari menu. Ya, kita mulai dari menu file. Jadi, Sobat Berbagi jangan merasa sulit ya atau susah dan sebagainya. Hampir sebagian besar software untuk editing video kira-kira menunya relatif sama. Ya, mungkin kita hanya berusaha untuk adaptasi. Kalau saya pakai Premiere seperti ini, kalau saya pakai Filmora seperti ini, tapi secara garis besar untuk menu-menu ya dan secara garis besar tampilan itu mirip ya, jadi hampir sama. Oke, nah di menu file di Filmora kita bisa membuat project baru. Nah, ini ya dengan pilihan tadi, kita juga bisa membuka project baru. Ya, kita bisa membuka project yang pernah kita buat. Ya, di sini kemudian ini adalah beberapa project yang pernah kita buka sebelumnya. Kita bisa import ya media file ya, kita bisa import video, audio, di mana nanti kita bisa mengolahnya di sini ya. Semua ada di menu file. Nah, di sini. Kemudian ini adalah standar ya untuk editing ya. Copy paste dan seterusnya, del dan seterusnya. Kemudian ada tools, ini beberapa tools yang nanti bisa kita gunakan ya. Ini pengaturan toolsnya, view-nya mau kita seperti apa, tinggal kita atur di sini. Kemudian ini adalah berkaitan dengan view, dengan tampilan saja. Yang terakhir nanti dengan help. Nah, kemudian di sini export disable. Kenapa? Karena kita belum membuat satu project pun ya. Jadi makanya di sini untuk tombol menu export di sini disable ya, nggak bisa kita pilih. Oke ya. Jadi kita berpindah ke bawahnya di sini. Ini ada media. Nah, media di sini adalah kita bisa menambahkan video, audio, image dan sebagainya ke project kita. Nah, oke ya. Jadi seperti itu. Jadi bisa kita tambahkan di sini dengan cara import. Nah, ini kita import ya, seperti itu. Paling gampang import. Nah, kita juga bisa di sini melakukan recording, yaitu menggunakan webcam atau menggunakan PC screen atau menggunakan voice recorder. Nah, ini juga bisa kita langsung melakukan perekodan di sini ya. Tapi biasanya yang paling umum kita melakukan yang namanya import. Oke. Kemudian berikutnya adalah audio. Nah, ini ya. Jadi di sini ini adalah audio. Nah, di sini ada banyak pilihan audio ya, suara yang bisa kita tambahkan ke project kita. Nah, ini silakan ketika saya klik menu yang ada di sini, kemudian nanti di sini akan muncul ya, akan muncul pilihan audionya. Kemudian ini adalah title. Nah, ini ya. Jadi ketika kita bekerja dengan video, membuat sebuah video, tentunya kita juga membutuhkan title ya. Misalkan untuk opening, untuk subtitle, untuk end credit atau ketika video selesai dan sebagainya. Call out ya, itu semua juga kita butuhkan. Jadi makanya nanti di sini di menu title kita akan banyak membutuhkan ya. Kemudian transisi. Nah, ya hampir sebagian besar software untuk video editor di sana juga menyediakan fasilitas untuk membuat transisi, perubahan atau perpindahan dari video satu ke video yang lain. Itu adalah transisi. Pilihannya sangat banyak sekali. Bisa kita pilih sesuka hati kita ya. Tentunya nanti sesuaikan dengan kebutuhan video Sobat Berbagi. Oke ya. Nah, kemudian di sini ada efek.
ya. Jadi video pasti nggak lepas dari yang namanya efek ya. Filmora menyediakan efek-efek standar yang bisa kita gunakan untuk memperbagus hasil video kita. Ya, jadi ada di menu efek. Kemudian di sini, nah ini ya. Jadi di sini ada elemen. Ini ya, ini adalah beberapa tambahan elemen yang nantinya kita gunakan. Misalkan sampai nambahkan elemen-elemen seperti ini. Nah, ini bisa. Ya, Filmora menyediakan banyak sekali elemen yang bisa kita gunakan, yang bisa kita insertkan ya ke video-video kita. Kemudian yang terakhirnya adalah split screen ya. Ini adalah pemisahan layar ya. Jadi kita bisa melakukan ini. Oke, tapi ini biasanya jarang sekali kita gunakan. Tapi sebenarnya juga nggak apa-apa. Silahkan kalau misalkan nanti pengen layarnya dibagi. Ya, oke ya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, ini adalah menu yang nantinya akan sering sekali kita gunakan juga ketika kita bekerja dengan Filmora ya. Kemudian di sini di bawah ini nanti di sini ada track video ya, track audio. Nah, ini bisa kita buat di sini ya. Jadi kita bisa menambahkan di sini ada track audio yang bisa kita tambahkan. Ya, standarnya seperti ini. Nanti kita bisa menambahkan track audio dan track video. Ya, jadi nanti setelah kita import dari media ini, maka nanti bisa kita tambahkan ke sini. Nah, kemudian yang di sini ini adalah untuk view ya. Jadi untuk melihat tampilan hasil editing kita. Jadi bentuknya seperti apa? Jangan khawatir ya, sebelum kita render nanti kita juga bisa melihat ya hasilnya di sini. Nah, itu seperti apa. Oke ya. Nah, jadi ini adalah beberapa menu ya, beberapa fasilitas yang disediakan oleh Filmora ya. Yang pasti nanti kita akan banyak bekerja ya. Ketika kita menggunakan software Filmora ini, kita akan banyak bekerja dengan menu-menu itu ya, dengan fasilitas itu yang akan kita gunakan. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi jika sobat berbagi penasaran, silahkan ikuti terus channel ini. Nanti kita akan belajar step by step bagaimana kita akan menggunakan Filmora untuk edit video kita. Pertemuan kali ini kita belajar mengenal dulu. Yang pasti silahkan diinstal dulu. Kemudian nanti setelah diinstal, yang pasti kita akan mengenal ini dulu ya. Silahkan dipelajari dulu fasilitas yang ada di Filmora. Kemudian nanti di video-video selanjutnya kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang editing video YouTube menggunakan Filmora. Oke ya, saya kira untuk pertemuan kali ini cukup ya. Terima kasih ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.